Deretan rumah tradisional limasan khas warga Jawa Tengah masih banyak berdiri di Kabupaten Wonogiri. Suasana desa Parangjoho semakin indah dengan kehadiran Waduk Parangjoho yang juga dibangun hampir bersamaan dengan Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini berfungsi untuk sumber pengairan warga Wonogiri. Keberadaan waduk ini sangat berperan dalam menyokong produksi pertanian, terutama di daerah Kecamatan Eromoko. Dengan pasokan air sepanjang tahun, waduk tidak pernah kering. Hanya saja saat ini daya tampung air mulai menyusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, tergantung Sobat Desa nonton video ini jam berapa. Sekarang kita lagi berada di Waduk Parangjoho yang lokasinya ada di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah adiknya Waduk Gajah Mungkur yang lebih dulu terkenal dibandingkan waduk-waduk yang lain. Tuh, Waduk Parangjoho 1980. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi Desa Parangjoho dan juga Waduk Parangjoho. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Satu desa, sejuta cerita. Kita mulai videonya. Hai Sobat Desa. Oh, udah ngerekam ya. Halo, ini ada Zahwa. Kita lanjutkan episode kali ini dengan mengunjungi sebuah waduk ya. Nanti kita akan mengunjungi sebuah waduk yang ternyata waduk ini juga dibangun tidak lama setelah Waduk Gajah Mungkur di wilayah Wonogiri ini dibangun. Jadi kita akan ke sana karena kemarin tuh waktunya nggak cukup ya Jawa ya. Setelah kita menyusuri jalan apa? Jalan rute Jenderal Sudirman itu kan sudah sore. Nah terus kita nginep nih di sebuah penginapan di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Kali ini kita akan lanjut lagi nih untuk mencari cerita dari setiap desa yang ada di sekitar Wonogiri ini. Bagaimana kelanjutannya? Yuk ikuti terus cerita desa Indonesia. Halo Sobat Desa, sekarang kita lagi nginep di Arjuna Hotel. Di Arjuna Hotel di daerah mana Mas? Wuryantoro. Nih gini aja ya, dibalik set. Nah, yuk kita lihat dalamnya. Jadi di sini tuh modelnya kayak kontrakan-kontrakan gitu Sobat Desa. Tuh, ya kan? Jadi ada ini, ada garasinya dan oh ternyata banyak tamu juga ya. Yuk kita lihat dalamnya ya Mas Habib. Permisi Mas Habib. Nah, silakan masuk. Jadi dalamnya kayak gini, ada TV yang udah dilengkapi dengan set box, terus itu dilengkapi dengan AC. Ada juga yang kipas angin tapi harganya beda. Yang kipas angin tuh 120.000, kalau yang AC 150.000. Terus kalau yang VVIP room itu 175 kalau nggak salah. Ini cukup buat 2 orang. Kalau bawa anak kecil juga bisa. Habis itu toiletnya juga sudah ada water heater dan bersih ya. Yang utama kan itu bersih. Ada kaca, ada colokannya 2, terus di bawah televisi juga ada colokannya. Di sini nggak ada breakfast ya, cuma dapat minum 2 kecil Cleo gitu, merek Cleo. Oke Sobat Desa, selama perjalanan kita ngonten, kita selalu dapat tempat-tempat atau hotel-hotel yang sekiranya itu worth it untuk kita tempati. Alhamdulillahnya begitu. Yaudah, kita mau check out dulu, habis itu kita lanjut. Mohon maaf ya suaranya agak serak karena pilek Sobat Desa. Yaudah yuk lanjut yuk. Ini adalah foto dari warung makan ini di tahun 1972 ketika Waduk Gajah Mungkur juga mulai dibangun. Dan sekarang kondisi rumah itu sudah berubah menjadi lebih modern seperti ini, menjadi sebuah warung makan. Nah, rumah tadi itu pada zaman dulu ada di sini nih, di tengah taman ini Sobat Desa. Dulu jalan utama dari kota Wonogiri sebelah sana menuju ke Pracimantoro ke selatan itu nggak lewat sini.
lewatnya sebelah sana, lewat Kecamatan Wuryantoro. Nah, karena ada proyek pemindahan jalan, jadi jalannya dipindahlah ke sini. Maka rumah yang tadi di taman-taman itu digeser ke sebelah sini Sobat Desa. Ini namanya warung makan apa tuh? Putias. Nah, kita akan sarapan dulu di sini sebelum nanti kita akan lanjut perjalanan ke kawasan desa-desa lainnya di Wonogiri ya, Zahwa ya. Wah, ini khas banget warung Wonogiri ini. Kita hari ini mau makan soto. Sotonya mana ya? Oh iya Sobat Desa, tadi sebelum kesini tuh kita beli lem dulu nih. Kita beli lem ini nih. Kita beli lem ini karena lagi-lagi sepatu saya jebol lagi tuh. Karena kemarin tuh lewat ini ya, lewat apa namanya, batu-batu. Oke, ini jauh nih, tolong pegangin. Kita mau membuat video tutorial ngelem ini nih, ngelem sepatu yang jebol. Oke, ini dia Sobat Desa. Ini adalah pecel yang sangat seger banget nih, ditambah dengan soto. Oh, sotonya Zahwa nih. Zahwa suka soto? Suka dong. Tentu saja sama itu apa namanya, es teh. Terus kita juga pesen teh hangat. Kalau saya suka teh hangat. Nah, ini soto kita Sobat Desa. Oke ya, kita makan dulu. Banyak yang meminta kami untuk memvideokan hal-hal di luar ketika kita membuat konten di desa ya Sobat Desa. Jadi banyak sekali yang penasaran nih. Sekarang behind the scene, sambil makan, sambil ngelem sepatu yang jebol. Ini tuh sepatu yang dipakai Zahwa dulu, terus tak pakai dan sekarang malah sering jebol. Dulu sering jebol nggak Zahwa? Nggak pernah jebol ya. Sekarang ketika sudah dipakai malah sering jebol. Ini loh Sobat Desa nih. Jadi kita lem dulu pakai ini nih. Kakinya turun. Oh ya nih, kita lem. Tadi setelah kita makan soto, kemudian ngelem sepatu di sekitar Kecamatan Wuryantoro, sekarang kita lanjutkan perjalanan mencari cerita desa di sekitar Kabupaten Wonogiri ini ke sebuah waduk. Jadi ini kalau bisa dikatakan adiknya Waduk Gajah Mungkur. Lokasinya nanti di depan sana itu ya Sobat Desa. Sekarang kita lagi lewat di sebuah desa. Ini kita belum tahu namanya karena tadi kita belum ketemu sama orang, dan kita juga nggak melihat ada papan nama penunjuk jalan atau penunjuk wilayah ini apa namanya. Di kanan kita ini banyak banget rumah-rumah khas warga Wonogiri ya Sobat Desa, berbentuk limasan, menggunakan dinding dari bambu, kemudian tiang-tiang penopang atapnya juga masih dari kayu, dan kelihatannya tuh usianya udah tua-tua. Kalau yang kanan kita ini joglo baru tuh. Oh iya Sobat Desa, sekarang jam 12 siang, jadi bisa dibayangkan sekarang panasnya kayak apa ya. Ini kalau boso Jawa nih itu panasnya ngentang-ngentang, the hot is potatoes. Suhunya sekitar 35, tapi yang kita rasakan sekitar 37 derajat Celcius. Oke Sobat Desa, dengan pemandangan pedesaan khas Wonogiri ini, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke sebuah waduk bernama, saya lupa namanya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Satu desa, sejuta cerita. Lanjut. Nama waduknya adalah Parangjoho. Nama desanya juga Parangjoho. Ini dia waduknya Sobat Desa. Ini 11-12 sama pembangunan Waduk Gajah Mungkur, sama-sama dibangun di tahun 1980-an. Wah, digembok. Ya udah, kita ke sebelah sini. Wah, asat Sobat Desa atau surut, nggak ada airnya. Kita akan coba mengelilingi waduk ini ya, karena waduk ini juga menjadi salah satu sumber pengairan bagi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kalau ada Gajah Mungkur kan digunakan untuk pengairan di wilayah
bawahnya ya, itu sekitar Sukoharjo gitu ya. Ini kondisi waduknya sekarang kering, karena kalau menurut penuturan warga itu bulan-bulan Oktober ini adalah bulan-bulan puncaknya kemarau. Jadi beberapa waduk ini dalam kondisi surut, tidak ada air ya, ada tapi cuma sedikit. Oke Sobat Desa, kita akan lanjutkan pencarian cerita dari wilayah bernama Parangjoho. Satu desa sejuta cerita. Lanjut. Waduk Parangjoho terletak di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini oleh pemerintah dijadikan sebagai sarana wisata sekaligus sarana irigasi. Waduk Parangjoho dibangun dalam program strategis nasional Presiden RI kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Pada tahun 1980, ada beberapa proyek strategis nasional di Kabupaten Wonogiri, yaitu Waduk Gajah Mungkur, Waduk Song Putri, dan inisiasi pembangunan Waduk Pidekso. Ke Bendungan Parangjoho yang berlokasi di Desa Parangjoho. Kecamatannya sudah bukan lagi Wuryanto ya, tapi Eromoko di Kabupaten Wonogiri. Tadi kita sudah sempat melihat dari pantauan udara bahwa bendungan ini ya, Waduk Parangjoho ini membentang ya, membentang dari ujung sana sampai ujung sini, dan ini tuh membendung aliran sebuah sungai yang sangat lebar Sobat Desa, tuh dari ujung sana sampai ujung sana dibendung, airnya tertampung di atas sana. Dan tadi dari pantauan udara terlihat dengan jelas bahwa debit airnya sedang berkurang karena sekarang sudah musim kemarau ya, lagi puncak-puncaknya panas, jadi sumber airnya cukup terbatas. Di bawah sana itu, ini adalah beberapa bagian yang masih ada aliran airnya Sobat Desa, menuju ke arah sana, nah, menuju ke arah Waduk Gajah Mungkur. Kita bisa lihat ya pertanian di sini tuh. Di sini pertaniannya masih ada yang hijau-hijau, dan tadi dari pantauan udara ada beberapa bagian yang kering, kemudian tengahnya sungai, samping kanannya hijau karena masih mendapatkan sumber air Sobat Desa. Ini tertulis di sini namanya Waduk Parangjoho, tertulis 1980. Dari informasi yang kami dapatkan, memang waduk ini tidak selisih lama dengan Waduk Gajah Mungkur, karena dulu di pemerintahan Pak Harto ada semacam proyek strategis nasional ya, yaitu membangun beberapa waduk. Salah satunya adalah Waduk Gajah Mungkur dan juga Waduk Parangjoho ini Sobat Desa. Tuh, ini serius panas banget Sobat Desa sekarang ini. Jam 12 siang di sini tuh Masya Allah panas sekali. Beda kalau di desa-desa biasanya itu kan di gunung-gunung ya. Sekarang kita ke kawasan ini apa namanya, Pegunungan Kapur. Jadi jangan heran kalau cuacanya sedikit panas. Selanjutnya kita akan menuju ke Desa Parangjoho-nya. Kita akan melihat kondisi pemukiman di sana, bagaimana keindahan dan bagaimana keramahan warga desa di sekitar sini ya Sobat Desa. Karena desanya itu ada di sebelah sana, di bawah sana itu. Oke, tetap di Cerita Desa Indonesia, satu desa sejuta cerita. Oke, kita di suasana panas seperti ini. Cocoknya jajan es ya Pak ya. Oke, mantap banget. Kami dari Jogja Pak. Oh, dari Jogja. Oke, jalan-jalan teng waduk. Napa niku? Parangjoho. Oh, Parangjoho. Niki nggih berarti Parangjoho nggih. Namine desa nih, Benten. Oh, Benten. Kalau kita nek Parangjoho niku nama desane mriki. Nama waduk. Oh niku nama waduk. Iya. Oh, nggih nggih. Pinten Pak? Gangsalewu. Gangsalewu. Monggo kami. Tunggal mawon. Yes, tunggal mawon Pak.
di tengah cuaca yang sangat panas. Cocoknya memang makan es Sobat Desa. Nih Zahwa nih, esmu nih. Ini 5.000 segini, enggak. Oke, uangnya ini. Sekarang kita Mas jatuh mas. akan menjelajahi desa ini dulu ya, Sobat Desa. Zahwa nunggu sini ya. Silahkan nanti kalau mau jajan lagi, kalau ada yang lewat jajan lah. Malu ya udah. Oke Sobat Desa, Zahwa kita tinggal di sini. Oh ya siap. Kita akan lanjut untuk menyusuri desa di sepanjang bendungan Parangjoho. Kondisi pemukiman warga desa sini tuh unik-unik. Kula nuwun, Bu. Derek jalan-jalan, Bu. Kalih Tanglet niki nama desane napa nggih? Desa Gedong. Oh, derek Eromoko napa Wuryanto, Bu? Eromoko nggih. Oh, kula derek jalan-jalan mau saking bendungan. Nggih, monggo, Bu. Oh, namanya. Kula Jogja, Bu. Nggih, monggo, Bu. Nah, ini warga desa sini rumahnya masih tradisional, banyak banget yang terbuat dari kayu. Nih, ini joglo nih Sobat Desa. Tadi kita mau sempat tanya-tanya, cuman kayaknya ibunya lagi sibuk, jadi kita skip dulu ya. Nanti kalau malah mengganggu kita nggak enak. Wih, meskipun panas tapi suhu udara di sini sangat sejuk Sobat Desa. Sejuk dari angin ya, bukan dari suhunya ya. Kalau suhunya tetap panas, tapi karena ada angin yang sepoi-sepoi, jadi kita tetap bisa menikmati udara di sini. Poso Jone Silir. Ini ada rumah lagi Sobat Desa. Rumah di sini khas banget ya, masih terbuat dari kayu, bentuknya limasan, mirip kampung zaman 70-80-an ya. Tapi kita belum ketemu sama warga nih yang bisa diajak untuk cerita-cerita. Mungkin karena masih pada di ladang kali ya Sobat Desa. Banyak banget pohon-pohon jati Sobat Desa nih. Di sini pohon jati semua nih. Meskipun di samping kanan kirinya masih ada pohon-pohon lain ya, kayak kelapa, ini ada pohon mangga dan lain sebagainya. Ini suasana desa di situ khas banget, khas wilayah pegunungan kapur. Ya terkenal dengan ini ya, kalau kemarau tandus kayak gini ya Sobat Desa. Tapi tetap ada air kok di sini. Oh, ini ada tugu Sobat Desa. Ada tulisannya Wonogiri. Terus di sini juga ada lambang Pancasilanya. Cuman yang satunya udah hilang tuh. Udah nggak ada.
Kemungkinan dulu di sana ada rumah sobat desa. Nah, sekarang kita jalan lagi ke sini. Sepi banget suasana desanya. Di sini ada rumah lagi, tapi kita belum ketemu sama warga lagi sobat desa. Sebenarnya yang seru setiap perjalanan itu adalah ketemu sama warga. Jadi kita bisa mendapatkan cerita-cerita unik dari narasumbernya langsung. Oke, kalau kita jalan lurus lagi ke sana, ini adalah aliran sungai yang dibendung itu sobat desa. Jadi bendungannya itu ada di sebelah kanan kita ini. Coba kita jalan ke depan ya. Nah, bendungan Parangjoho atau Waduk Parangjoho itu ada di samping kanan kita ini. Kalau yang pohon-pohon kelapa itu sungainya sobat desa. Nah, bendungannya itu sebelah sana itu. Bendungan Parangjoho yang sudah kita lihat tadi ya sebelum kita ke sini. Kondisi pertaniannya kering. Mungkin kalau lagi musim penghujan di sini bakalan hijau sobat desa. Kalau untuk suasana desanya sepi. Sepertinya lagi pada istirahat ya, karena kalau siang-siang gini kan panas banget cuacanya. Sobat desa, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dan petualangan kita di sebuah desa yang ada di bawahnya Waduk Parangjoho. Banyak sekali hal yang kita dapatkan dari desa ini, meskipun kita tadi belum ketemu sama warga ya Joho ya. Karena siang kemungkinan lagi pada istirahat. Terima kasih sudah mengikuti. Kita akan lanjutkan perjalanan kita dalam episode selanjutnya. Saya Habib dan Sahwa dari Cerita Desa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.